Ya, hai teman-teman semua, Rangga from Super Speaking. Hari ini saya akan membahas tentang karir, terutama karir untuk fresh graduates atau teman-teman yang baru selesai studinya dan ingin bekerja. Sejak tahun 2019, saya mengenal dunia rekrutmen, di mana dunia rekrutmen itu mencari tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan negara-negara di Asia lainnya. Sejak itu juga saya membantu beberapa teman yang mereka memang ingin pindah tempat kerja atau sudah lulus dan ingin mendapatkan pekerjaan untuk pertama kalinya. Nah, video ini fokus kepada teman-teman yang baru selesai studinya dan ingin mulai bekerja dan apa saja poin-poin yang mungkin teman-teman perlu ketahui sebelum terjun ke industri. Ya, ada 8 poin yang akan saya share dan 8 poin ini merupakan hal-hal yang saya kumpulkan dari waktu ke waktu sejak saya mengenal dunia rekrutmen atau dunia karir, di mana saya membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi fresh graduates, ya baru lulus, nilainya bagus, terus mulai melirik pasar ya dan industri. Cocoknya kerja di mana, maunya kerja apa gitu ya. Mungkin ini membantu teman-teman menjawab beberapa pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Oke. Satu ya. Teman-teman setelah lulus atau waktu mau lulus. Nah, itu kan biasanya lagi santai-santainya ya. Itu semester 8, mungkin risetnya sudah selesai, semuanya sudah selesai, lagi nunggu yudisium atau nunggu wisudanya aja. Nah, teman-teman bisa ambil opsi belajar lagi atau menjadi seseorang yang lebih praktikal. Dalam artian teman-teman itu mempersiapkan dirinya untuk industri. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang bingung sendiri waktu kuliah ini, teman-teman nggak ngerasa punya bidang yang spesifik. Nah, disinilah teman-teman bisa mengambil kelas-kelas seperti apa? Seperti kelas-kelas bootcamp ya. Bootcamp atau training lagi ya yang lebih spesifik. Misalkan teman-teman itu lulusan ilmu komputer ya, atau lulusan multimedia. Nah, itu kan jurusan-jurusan yang masih bisa dikerucutkan lagi, diarahkan lagi. Mungkin teman-teman mau jadi data scientist, mau jadi data analyst, mau jadi software engineer ya, atau mau jadi front end developer. Nah, itu kan banyak sekali opsinya. Teman-teman bisa cari di internet semua kelas yang teman-teman tadi penasaran tentangnya dan cek aja ya. Jadi ingat ya, kan lagi santai-santainya nih. Jangan main game, jangan liburan terlalu lama ya. Teman-teman tetap harus bisa belajar dan mencoba untuk lebih eksploratif lagi terhadap dirinya. Lanjut lagi kita ke nomor 2, learn about communication. Nah, ini adalah suatu kendala yang bukan kendala deh, hal ya yang cukup sering saya bahas. Kenapa? Karena ada beberapa dari teman-teman saya juga yang skill setnya itu sangat mumpuni, sangat bagus, bahkan di atas rata-rata. Namun hanya ada satu kendala yang menghalanginya atau bikin dia nggak pede. Untuk apa? Untuk lebih lanjut lagi melangkah. Nah, apa hal itu? Hal itu adalah komunikasi. Ya, baik itu berkomunikasi menggunakan bahasa ibu ya, atau menggunakan kepedeannya ya untuk public speaking, atau mungkin ada keterbatasan dalam penggunaan bahasa asing. Nah, di sini teman-teman ya, again, kita sudah punya internet ya. Jadi internet itu kita manfaatkan untuk apa? Untuk belajar lagi. Banyak kok sebenarnya kelas-kelas yang ada di YouTube yang gratis yang bisa ngajarin kita untuk public speaking, untuk presentasi, untuk memperkenalkan diri, itu sudah sangat banyak. Jadi teman-teman itu ya eksplorasi, belajar lagi ya. Opsinya apa? Teman-teman bisa belajar bahasa baru, learn a language ya. Apalagi ya, ikut kursus ya, join a course. Nah, dan masih banyak opsi-opsi lainnya lagi sebenarnya. Ikut kursus offline juga bisa. Kita lanjut nomor 3, find information about different types of companies and roles. Ini cerita lucu. Kenapa? Karena kalau saya tarik ke tahun 2017,
itu saya mulai mengenal yang namanya LinkedIn. Nah, jadi di LinkedIn itu kan kita bisa lihat jabatan-jabatan orang ya, terus dia kerja di perusahaan apa, sebagai apa, dan tanggung jawabnya itu apa aja. Kalau teman-teman mulai mengenal LinkedIn, silahkan jalan-jalan dan coba lihat aja roles yang ada di LinkedIn. Itu jabatannya itu bikin bingung nama-namanya. Ya, saya juga sampai, oh ternyata ada yang namanya social media specialist, ada juga digital marketing research team, macam-macam nama title-nya. Dan ya sampai sekarang bahkan saya masih ketemu istilah-istilah role yang baru. Ya memang sedikit bikin pusing, tapi silahkan teman-teman itu eksplorasi, cari tahu lagi ya, karena kan itu bikin penasaran dan menarik. Nah, jadi teman-teman, ya tadi caranya apa? Bikin LinkedIn ya, akun LinkedIn, oke? Join LinkedIn. Nah, silahkan. Lalu riset ya, research. Kenapa teman-teman harus melakukan poin nomor 3 ini? Karena supaya teman-teman itu lebih mengenal sama keinginan teman-teman untuk menjadi apa. Nah, jadi dari situ teman-teman pun akan terbantu dalam mengenali identitas dirinya, atau nanti sudah punya bayang-bayang nih. Oh, oke, saya mau jadi data analis aja lah. Ternyata gajinya tuh besar, terus kerjanya itu mostly di depan laptop. Ya, jarang berdiri atau kalau mau apa-apa itu kayaknya kok simple banget ya jadi data analis. Nah, gitu. Jadi kelihatannya lebih keren juga, data analis juga namanya ya. Nomor 4, oke. Kita lanjutkan lagi, build a work portfolio. Kendala lain untuk seorang fresh graduate yaitu mereka waktu mau melamar kerja itu kan harus mengisi CV ya. CV itu kan isinya ada portfolio ya, ada experience, ada history of work ya, sejarah kerjanya. Coba sebentar saya cek dulu, ini masih recording ya. Jadi untuk mengisi bagian portfolio ya, work portfolio, teman-teman karena belum punya pengalaman kerja, bisa memberikan apa? Bisa memberikan list of project collaboration. Jadi misalnya teman-teman itu ketemu ya, lagi jalan-jalan di internet, ketemu open project ya, dimana teman-teman bisa jadi seorang volunteer. Volunteer kan memang nggak dibayar ya, dan pekerjaannya juga teman-teman mungkin bisa atur sendiri ya. Dan pekerjaannya biasanya itu tentang keperluan-keperluan sosial. Jadi ini sangat bagus untuk membangun awareness teman-teman ya. Baik itu pekerjaannya tentang kebersihan, tentang lingkungan ya, tentang apapun itu yang berhubungan dengan kehidupan atau keberlanjutan di kehidupan sosialnya. Nah, teman-teman bisa nih ya bergabung di project-project yang open, yang bisa siapa saja ikut di dalamnya. Ya. Lalu opsi lain juga teman-teman itu bisa ikut self project, oke? Self project dapatnya dari mana? Nah, ini sangat gampang. Ada satu situs namanya Udemy. Teman-teman silahkan kunjungi ya. Itu sekarang ya di saat ini itu beberapa course-nya itu sedang diskon. Nah, harganya sangat murah, sekitar 200.000. Teman-teman bisa latihan ya, bikin project di situ ya, sekaligus dapat training dan bootcamp-nya juga. Nah, kalau saya punya juga course-nya, tapi saya masih berjalan ya, masih berlanjut. Nah, di situ teman-teman dapat apa? Dapat ilmu baru, dapat project juga yang bisa teman-teman jadikan portfolio. Jadi nggak bingung lagi nanti di CV isinya apa aja, itu sudah dapat jawabannya ya. Lalu di sebelah kiri ya, sekarang ada juga poin 5, 6, 7, 8. Ini poin next levelnya. Maksudnya kalau teman-teman sudah oke di sini, sudah paham. Nah, ini tambahannya ya. Ini bagus. Tapi sekali lagi teman-teman perlu mungkin seseorang yang bisa teman-teman jadikan mentor atau trainer untuk apa? Untuk membantu teman-teman melakukan apa yang akan saya jelaskan di poin dari 5 sampai 8 ini. Yang pertama ada time and money management. Oke, let's say teman-teman itu lulus kuliah ya, terus melakukan poin nomor 1, cek ya. Belajar lagi, bootcamp, oke, sudah dapat ilmunya ya, training juga sudah lulus, dapat sertifikat, oke, sudah belajar juga tentang komunikasi, bisa bahasa Inggris,
bisa bahasa Arab dan bahasa Jerman mungkin ya. Terus udah paham juga ya tentang roles-nya, jadi sudah punya identitas ya. CV-nya sudah sangat mantap meskipun seorang fresh graduate ya. Teman-teman bisa lanjut belajar time and money management. Kenapa? Karena kalau sudah punya ini semua, teman-teman itu ya nggak usah nyari kerja lagi. Teman-teman kalau sudah punya profile di LinkedIn seperti ini ya, kan tadi sudah join ya. Teman-teman yang akan di approach atau di PDKT-in sama recruiters, teman-teman akan dicari dan akan laris manis skillnya. Kalau sudah seperti itu, teman-teman gajinya itu bakalan ya cukup mengejutkan ya, karena nggak akan nyangka. Ini benar-benar kejadian ke beberapa teman-teman saya ya, yang sudah bekerja untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri. Itu gajinya itu bisa sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat, dan memang itu hal yang biasa. Terus, apa hubungannya dengan poin nomor 5? Ya, time and money management, pengaturan waktu dan uang. Kenapa perlu mengatur waktu? Nah, kenapa perlu mengatur uang? Ini nanti akan teman-teman rasakan manfaatnya ketika sudah 10 tahun kerja, sudah 15 tahun kerja ya. Karena saya juga membantu teman-teman kita yang umurnya itu memang sudah 30 ke atas ya, bahkan sudah hampir mau 40, dan mereka itu sudah jadi senior engineers ya. Tapi tetap saja masih mau belajar lagi dan meningkatkan level kehidupannya. Jadi time and money management ini sangat perlu teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman itu bekerja ya, time ini ini terasa sangat kurang mungkin. Kenapa? Karena ya ini sekali lagi saya dapati dari teman-teman saya yang sudah bekerja ya di perusahaan-perusahaan luar, itu keluhannya tetap aja ya tentang kayak bagaimana mereka itu terasa kerjaannya terlalu banyak atau terlalu berat ya. Jadi tetap aja semua hal itu tergantung sama yang namanya prioritas ya. Priorities. Nah, jadi teman-teman harus pandai-pandai mengatur waktu. Again, harus saya tekankan kalau akan menjadi hal yang bagus apabila teman-teman itu punya mentor atau punya senior yang bisa kasih insight ya tentang tentang time dan money management. Kalau money management dan time management ini, especially money management, saya nggak bisa berbicara banyak. Hanya saja saya menekankan kalau hal ini sangat diperlukan. Oke, poin nomor 6, you can always level up. Nah, teman-teman ya, nanti kalaupun sudah bekerja, tetap masih bisa level up ya. Level up ini tujuannya ya, of course, jelas sekali untuk apa? Untuk mau, mengajukan penaikan gaji ya. Jadi kalau mau gaji lebih lagi ya level up dong ya. Dan tingkatkan produktivitasnya juga. Nah, level up ini teman-teman bisa ya ikut-ikut sertifikasi seperti sertifikasi untuk misalnya cloud engineering ya. Kalau untuk di dunia engineering mungkin ya. Terus apa lagi? Mungkin sertifikasi untuk bahasa lagi ya, untuk IELTS ya. IELTS atau TOEFL mungkin. Nah, macam-macam untuk level up ini. Silakan teman-teman survei sendiri yang mana yang mau dijadikan materi untuk level up-nya. Oke, nomor 7, know your goals. Nah, ini sebagai poin tambahan ya. Jadi 5, 6, 7, 8 sebagai poin tambahan ketika teman-teman sudah bekerja nanti. Know your goals ini ada 2 kalau saya bagikan ya. Goals yang jangka panjang ya. Yang jangka pendek dulu ya maksudnya. Short term ya. Lalu ada juga yang long term. Nah, misalnya teman-teman itu punya goals jangka pendek untuk menikah atau untuk membuka usaha baru ya. Atau long termnya misalnya teman-teman itu mau pensiun di umur berapa, mau punya tabungan berapa. Nah, itu silahkan teman-teman evaluasi dan pertimbangkan sendiri. Dan bagaimana teman-teman itu punya goals yang panjang, tapi juga punya target dari mungkin per pekan ya, per bulannya, atau per kuartal, per 6 bulan. Jadi teman-teman sudah punya target-target untuk mencapai goals-goals yang teman-teman sudah atur sendiri. Nomor 8, your feelings are not important. Ini tambahan aja ya. Kenapa? Karena dunia kerja ya akan
membuat teman-teman itu mungkin yang fresh graduates ya sedikit kaget. Kenapa? Karena di dunia kerja salah ya salah, benar ya benar ya. Dan meskipun teman-teman terkadang benar, teman-teman juga nggak akan mendapatkan apresiasi untuk itu. Jadi ini penekanan saja kalau your feelings are not important, oke? Jadi teman-teman diharapkan untuk tidak mudah menggunakan atau mengutamakan perasaannya ketika bekerja. Tapi artinya juga di sini untuk nomor 8 ini bukan berarti nanti di dunia kerja teman-teman perasaannya akan disakiti, tidak juga. Hanya saja mungkin ada beberapa momen saat-saat yang dimana teman-teman merasa ada pressure kerja ya, tekanan kerja, dan yang terserang duluan itu adalah perasaan. No, bukan soal perasaan ya ketika teman-teman nanti sudah bergabung di industri kerja. Notes aja ya, jadi sebagai tambahan teman-teman harus bisa jadi seseorang yang memiliki karakter. Nah, karakter yang positif tentunya. Kalau sudah punya karakter yang positif, teman-teman bisa jadi seseorang yang dynamic dan adaptable. Artinya apa? Teman-teman bisa mengatasi ya atau menghandle suatu pressure yang berat dan teman-teman bisa beradaptasi di keadaan-keadaan yang sulit dan bisa malah menjadikan kesulitan itu kekuatan teman-teman sendiri. Nah, itu aja yang bisa saya share tentang karir untuk fresh graduates ya. Saya harap teman-teman yang sudah mau lulus atau sudah lulus dan masih cari-cari kerja bisa mendapatkan pelajaran dan ilmu dari video ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi belajar bahasa Inggris dan English grammar-nya, oke? Ini karena ada request aja, jadi saya bikin video seperti ini. Ya, terima kasih and I'll see you in the next video. Goodbye for now.